Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengizinkan diri, nama saya Anissa Nabila dari kelas Meteorologi 4. 4A, di sini saya akan menjelaskan mengenai penugasan ujian akhir semester untuk mata kuliah meteorologi tropis. Di mana dalam penugasan ini terdapat beberapa soal yang harus dijelaskan dalam video. Pada penugasan kali ini terdapat beberapa soal, di mana soal yang pertama yaitu menjelaskan cara identifikasi ketinggian boundary layer dengan analisis profil vertikal suhu udara, suhu potensial, angin, dan kelembapan, di mana menggunakan satu kasus, bisa dengan model numerik HMWF atau contoh kasus dari suatu jurnal. Sebelum saya menjelaskan mengenai soal yang diberikan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai atmospheric boundary layer. Atmospheric boundary layer atau lapisan batas atmosfer merupakan bagian vertikal atmosfer yang biasanya berada pada titik terendah atmosfer. LBA sendiri adalah lapisan terendah dari troposfer yang dipengaruhi langsung oleh permukaan bumi. Karakternya wilayah yang memiliki gesekan yang sangat kuat dan banyak aliran turbulensi, sehingga lapisan ini dapat memanjang. LB sendiri terdapat beberapa lapisan, di mana terdapat surface layer, mixed layer, dan juga entertainment zone atau transition layer, di mana di atasnya merupakan free atmosphere. Adapun perubahan antara atmosfer LBA pada waktu siang hari dan malam hari, di mana terdapat perbedaan ketinggian antara waktu siang dan juga waktu malam. Adapun perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Pada siang hari, di bawah pemanasan matahari yang kuat, lapisan batas didominasi oleh turbulensi konvektif karena permukaan yang panas dapat menghangatkan udara, sehingga dapat bergerak ke atas karena adanya gaya apung. Sedangkan pada malam hari, permukaan tanah lebih mendingin, lebih cepat dibandingkan waktu siang, sehingga menciptakan inversi dan lapisan batas yang lebih stabil, dengan udara yang lebih dingin dan padat, terperangkap di dekat permukaan. Gerakan vertikal ditekan dan permukaan secara mekanis terlepas dari atmosfer bebas. Pencampuran vertikal kemudian disebabkan oleh pergeseran angin yang bisa terjadi dengan intensitas yang cukup kuat, di mana disebabkan oleh pergeseran angin karena angin tingkat rendah maksimum ataupun jet tingkat rendah atau LLJ sering terbentuk di dekat bagian atas lapisan batas malam hari dengan angin lemah di dekat permukaan. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan suatu gambar dari suatu jurnal di mana gambar tersebut merupakan VVP. VVP sendiri merupakan volume velocity processing yang diolah menggunakan software EDGE, merupakan suatu produk radar yang digunakan untuk menampilkan beberapa parameter udara secara sekaligus, yaitu vertikal seperti arah dan kecepatan angin horizontal, kecepatan angin 3 dimensi, UV dan W, divergensi deformation, shear vertikal, divergence horizontal, dan juga sebagainya. Produk VVP sendiri sering digunakan untuk menentukan profil vertikal angin yang berpusat di atas suatu radar. Pada analisis ketinggian boundary layer berdasarkan grafik yang diberikan, kita dapat melihat terdapat perbedaan signifikan antara kondisi siang dan juga malam hari, di mana siang pada bagian atas dan malam hari pada bagian bawahnya. Untuk suhu udara ataupun T, pada siang hari menunjukkan perubahan tajam di dekat permukaan dan cenderung lebih stabil di lapisan yang lebih tinggi, menandakan adanya batas antara surface layer dan juga mixed layer. Sedangkan pada malam hari, terdapat lapisan gradien suhu yang lebih stabil di dekat permukaan yang menunjukkan keberadaan surface boundary layer. Untuk suhu potensial ataupun theta, pada siang hari menunjukkan perubahan gradien yang tajam pada batas antara mixed layer dan juga entertainment zone. Pada malam hari, gradien suhu potensial menunjukkan lapisan dengan gradien lebih kecil di bawahnya dan lapisan dengan gradien besar di atasnya, mengindikasikan adanya stable boundary layer. Untuk profil angin atau dilambangkan dengan V, biasanya menunjukkan perubahan signifikan di dekat permukaan dan menjadi lebih seragam searah dengan ketinggian. Pada siang hari, angin di mixed layer cenderung lebih seragam akibat pencampuran vertikal yang kuat. Namun pada malam hari, angin dalam SBL menunjukkan perubahan dengan angin residual ataupun RL. Dan lapisan atasnya karena lebih stabil, yang lebih tinggi mengurangi pencampuran vertikal. Untuk
kelembapan ataupun Ki pada siang hari menunjukkan gradien yang lebih tinggi di surface layer ataupun SL dan juga lebih rendah pada mixed layer karena penguapan yang kuat di permukaan. Sedangkan pada malam hari, gradien kelembapan menunjukkan di antara SBL dan lapisan di atasnya karena pendinginan permukaan yang menyebabkan kondensasi kelembapan dekat permukaan. Ketinggian boundary layer pada siang hari biasanya diidentifikasikan pada batas atas mixed layer, di mana terdapat perubahan gradien suhu, potensial, dan kelembapan yang signifikan. Pada malam hari, ketinggian boundary layer biasanya lebih rendah dan diidentifikasikan pada dekat SBL dan juga RL-nya. Berdasarkan analisis gambar yang diberikan, boundary layer pada siang hari ditandai oleh garis merah di atas mixed layer dan di bawah entertainment zone ataupun sekitar daerah yang dikotakan, sedangkan pada malam hari boundary layer ditandai oleh garis merah yang mencakup pada SBL dan sedikit masuk di residual layer. Boundary layer selama siang hari cenderung lebih tinggi dibandingkan malam hari karena pemanasan permukaan yang lebih intensif, meningkatkan aktivitas turbulensi di lapisan batas atas atmosfer. Turbulensi ini menyebabkan pencampuran yang intensif sehingga membuat lapisan batas menjadi lebih tinggi. Puncak ketinggian LBA pada siang hari ditandai dengan adanya peningkatan kecepatan angin. Pada bagian sini, puncak ketinggian ini dapat diakibatkan berkurangnya gesekan di lapisan yang lebih tinggi, memungkinkan angin geostropik atau angin yang terjadi akibat keseimbangan gaya Coriolis dan gaya tekanan horizontal, di mana menjadi lebih dominan. Karena lapisan ini lebih tebal dan bercampur secara homogen, kecepatan angin di lapisan ini cenderung lebih meningkat. Sedangkan pada malam hari, tanpa pemanasan matahari, lapisan permukaan mendingin dan turbulensinya semakin melemah. Lapisan ini menjadi lebih stabil dan tipis. Namun karena melemahnya turbulensi akan menyebabkan berkurangnya gesekan sehingga kecepatan maksimum dapat terjadi pada lapisan yang lebih dekat dengan permukaan. Hal ini terjadi karena angin tidak mengalami banyak hambatan ataupun adanya turbulensi, sehingga dapat bergerak lebih cepat di lapisan yang lebih rendah. Secara keseluruhan, fenomena ini menunjukkan bahwa turbulensi sangat mempengaruhi ketinggian ataupun ketebalan lapisan batas dan distribusi kecepatan angin di dalamnya, yang dimana memberikan efek yang signifikan antara siang dan malam harinya. Di mana jurnal yang digunakan selanjutnya untuk studi kasus masih sama, yaitu Jurnal Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan judul Kaitan Ketinggian Lapisan Batas Atmosfer dengan Kondisi Cuaca berdasarkan profil angin vertikal, di mana menggunakan radiosonde, radar cuaca, dan juga keluaran model WRF-ARF. Di mana kajian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara ketinggian LBA dengan kondisi cuaca menggunakan metode profil vertikal angin yang sesuai dengan judulnya dari penggunaan data radar, radiosonde, dan simulasi model numerik WRF. Di mana hasilnya menunjukkan antara LBA dan kondisi cuaca hanya memiliki tingkat korelasi yang sedang dengan bias yang cukup besar dengan hasil pengamatan. Namun simulasi keluaran model WRF-ARF dapat menggambarkan dengan cukup baik profil ketinggian LBA dengan kondisi cuaca yang berbeda. Kondisi cuaca dapat mempengaruhi ketinggian LBA, di mana kondisi ketika cuaca cerah, ketinggian LBA lebih tinggi jika dibandingkan dengan kondisi cuaca berawan ataupun hujan. Di mana berdasarkan gambar yang diberikan, merupakan bagian kiri, di mana penentuan ketinggian LBA dengan meter dari profil angin radar, yaitu dari kotak hijau, profil angin radiosonde, yaitu segitiga merah, dan juga simulasi model WRF, yaitu garis biru. Untuk pada tanggal 5 Januari atau bagian sebelah kiri, mengindikasikan kondisi cuaca cerah, lalu pada 4 Januari, kondisi cuaca hujan dengan tutupan awan jenis stratiform, dan pada bagian kanan, 22 Januari, kondisi cuaca hujan dengan tutupan awan jenis cumuliform. Untuk penggunaan data radar dan juga radiosonde, belum cukup baik dalam menggambarkan ketinggiannya. Namun dengan menggunakan model WRF-ARF dapat menggambarkan dengan baik ketinggian dari ABL ini.
di mana pada cuaca yang lebih cerah mengindikasikan ketinggian yang lebih tinggi. Adapun hasil identifikasi ketinggiannya dapat dilihat pada tabel berikut. Lalu selanjutnya untuk studi kasus kedua yaitu pada Jurnal Estimasi Tinggi Planetary Boundary Layer dari data radiosonde dengan menggunakan metode gradien di Indonesia, di mana penentuan ketinggian LBA dari profil beberapa gradien, di mana berdasarkan parameter suhu udara, suhu potensial virtual, kelembapan relatif, dan juga mixing ratio, di mana keberagaman tinggi ABL atau akan dilihat secara temporal dan juga spasial, di mana pada gambar yang diberikan terdapat hasil estimasi tinggi PBL di Stasiun Polonia Medan pada siang hari. Tinggi PBL hasil estimasi dari gradien suhu yaitu DT per DZ, yaitu suhu potensial yaitu DT per DZ, lalu suhu potensial virtual. Nah, di sini menunjukkan bahwa sama dengan 3.282 meter. Sedangkan pada estimasi tinggi PBL menggunakan metode gradien kelembapan relatif atau DRH per DZ lebih rendah dengan metode gradien mixing ratio. Berdasarkan hasil estimasi tinggi PBL pada siang hari, terdapat perbedaan signifikan antara metode. Berbeda dengan estimasi tinggi PBL pada malam hari yang relatif sama. Untuk potensi suhu sendiri merupakan DT per DZ, lalu suhu potensial yaitu DT per DZ, di mana dilambangkan dengan warna merah. Untuk potensial suhu dilambangkan warna biru tua, dan untuk kelembapan warna biru muda. Dari sini pada siang hari tidak terlalu seragam, namun nampak mirip pada untuk melambangkan ketinggian ABL-nya. Sedangkan pada malam hari cukup signifikan untuk mengetahui ketinggiannya. Baik, selanjutnya nomor 2, yaitu jelaskan cara interpretasi gambar untuk monitoring tropical wave dengan memperhatikan nilai dan parameternya. Baik, pada nomor selanjutnya akan diberikan suatu gambar dan mengidentifikasi cara interpretasi suatu gambar untuk monitoring tropical wave. Gambar yang diberikan sendiri merupakan suatu gambar climatological equatorial wave identification, di mana menunjukkan spektrum bilangan gelombang atau gelombang frekuensi untuk LR dibagi dengan estimasi the red background, mengikuti Wheeler dan Kiladis. Wheeler dan Kiladis mengembangkan metodenya untuk menyaring LR secara real time guna mengidentifikasi, melacak, dan memprediksi gelombang MGO dan juga gelombang ekuator. Pita filter yang dapat dilihat untuk mengetahui spektrum frekuensi bilangan suatu gelombang. Diagram ini sering digunakan untuk memonitoring dan menganalisis berbagai jenis gelombang seperti MGO, gelombang Kelvin, gelombang Rossby ekuator, dan juga sebagainya. Pada diagram ini terdapat beberapa parameter, di mana pada sumbu X bagian kanan pada sebelah sini merupakan sumbu yang melambangkan periode atau berapa lama suatu gelombang itu bakal terjadi. Lalu pada sumbu Y pada sebelah kirinya melambangkan frekuensi, di mana untuk frekuensi semakin tinggi sumbunya, semakin tinggi pula frekuensinya, sedangkan pada sumbu Y sebelah kanan semakin rendah sumbunya, semakin lama pula suatu kejadian atau semakin lama periodenya. Pada sumbu X bagian bawah menunjukkan zonal wave number, di mana terdapat angka dari 0 sampai 20 dan juga 0 sampai minus 20. Untuk zonal wave number sendiri, apabila semakin positif angkanya, berarti menunjukkan pergerakan suatu gelombang mengarah ke arah timuran. Sedangkan apabila angka zonal wave number-nya negatif, menunjukkan pergerakannya akan menuju ke arah baratan. Lalu pada bagian bawah merupakan skala warna. Skala warna sendiri menunjukkan intensitas suatu gelombang sendiri. Apabila semakin warna pink, berarti gelombangnya semakin besar. Lalu
Pada diagram ini menunjukkan pada beberapa kotak di mana terdapat Kelvin, MGO, Equatorial Rossby, MRG ataupun TD, yaitu Tropical Disturbance dan Mixed Rossby Gravity. Pada kotak berwarna hitam menunjukkan MGO, di mana MGO sendiri merupakan fenomena intraseasonal yang mempengaruhi pola cuaca global, yang dimana sering terjadi sekitar 30-60 hari. Berdasarkan diagram yang ditunjukkan, periodenya terlihat dari sekitar 30 harian sampai 50 harian. Dan untuk zonal wave number-nya berkisar 0 sampai 9, dimana karena zonal wave number-nya positif, dia akan mengarah ke wilayah timuran, dimana berskala besar untuk MGO. Sedangkan untuk Mixed Rossby Gravity MRI dan juga Tropical Disturbance atau TD, pada bagian sebelah sini, atau kotak berwarna ungu, berdasarkan diagram yang diberikan, periode atau berlangsungnya gelombang ini dari 2,5 sampai dengan 10. Jadi periodenya sekitar 2,5 hari sampai dengan 10 hari. Dan untuk zonal wave number-nya dari 0 sampai minus 20, di mana berarti pergerakannya menuju ke arah baratan. Lalu frekuensinya sekitar 0,10 sampai dengan 0,40. Selanjutnya terdapat Equatorial Rossby atau IR wave. Untuk IR sendiri, zonal wave number-nya dari minus 1 sampai dengan minus 10, di mana berarti gelombang tipe ini akan bergerak ke arah baratan. Dan periodenya bisa dilihat sekitar 50-an sampai 10 hari sampai dengan 50 hari untuk periodenya. Adapun untuk frekuensinya sekitar 0,3 hingga 0,10 ataupun 0,15 CPD. Selanjutnya terdapat Kelvin wave dan juga low frequency. Kelvin wave sendiri ditandai dengan kotak berwarna biru. Untuk periodenya sendiri bisa dilihat pada diagram menunjukkan dari 2,5 harian sampai dengan 20 harian. Untuk frekuensinya sendiri dari 0,06 sampai dengan 0,40 CPD. Untuk zonal wave number-nya sendiri bisa dilihat dia dari 0 sampai 10 ataupun lebih, di mana di sini sekitar 1 sampai 14. Yaitu menunjukkan zonal wave number-nya semakin positif, yang berarti arah pergerakannya ke arah timuran. Dan Kelvin wave sendiri merupakan suatu gelombang yang berskala besar. Lalu pada bagian bawah, yang berwarna ungu dan paling bawah MGO dan juga IR, yaitu terdapat low frequency, di mana periodenya sekitar 50 harian atau lebih, dan juga frekuensinya sekitar frekuensinya sedikit salah penulisan, di mana frekuensinya di bawah 0,02, dan juga untuk zonal wave number-nya dari 0 sampai minus 10. Lalu berlanjut ke nomor 3, yaitu jelaskan tentang tahap-tahap teknik Dvorak dalam menentukan tropical cyclone. Teknik Dvorak sendiri merupakan suatu metode yang digunakan untuk memperkirakan intensitas siklon tropis berlandaskan analisis gambar satelit. Teknik Dvorak sendiri dikembangkan oleh Vernon Dvorak pada awal 1970-an. Teknik ini mengandalkan pola awan yang terlihat pada gambar satelit inframerah dan juga visible. Adapun tahap-tahapannya, untuk teknik Dvorak sendiri dalam menentukan intensitas siklon tropis, yang pertama yaitu identifikasi sistem, di mana harus menganalisis mengidentifikasi adanya sistem cuaca yang mungkin berkembangnya terjadi suatu siklon tropis. Lalu yang kedua, yaitu analisis pola awal, di mana pada pola awal ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, di mana terdapat eye pattern, curve band pattern, sun pattern, dan juga central dense overcast (CDO pattern. Pada analisis pola awal, menentukan pola awan yang ada menggunakan salah satu dari beberapa tipe-tipe pola dasar yang diidentifikasikan dalam teknik Dvorak. Untuk
eye pattern sendiri yaitu ciri khas siklon tropis yang kuat, di mana pusat siklon terlihat sebagai mata yang jelas dan dikelilingi oleh dinding mata awan konvektif. Lalu selanjutnya ada curved band pattern, merupakan pola pita melengkung, yaitu awal pembentukan siklon terjadi yaitu ketika terlihat adanya pita awan yang melengkung untuk mengelilingi pusat. Lalu adanya shear pattern, yaitu pola geser, di mana terdapat pusat siklon yang terlihat terpisah dari awan konvektif akibat adanya geseran angin. Lalu central dense overcast atau CDO pattern. CDO pattern merupakan pola awan padat pusat, di mana pusat siklon akan ditutupi oleh awan tebal yang padat. Selanjutnya adalah pengukuran T. Pada pengukuran T terdapat analisis menggunakan pengukuran T-number atau T-number untuk menggambarkan tingkat intensitas siklon. Untuk T-number sendiri terdapat beberapa ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Dvorak. Terdapat gambar berikut yang bisa dilihat apabila untuk menentukan T1 beberapa gambar yang harus disesuaikan dari T1,5 dan juga T8. Lalu setelah melakukan pengukuran T, lalu penyesuaian data. Analis menggunakan aturan dan tabel standar dalam teknik Dvorak untuk menyesuaikan nilai T berdasarkan perubahan yang terlihat pada pola awan. Apabila siklon sudah disesuaikan dengan T pada T-number yang telah disediakan, selanjutnya akan disesuaikan pada tabel T yang akan disajikan di slide selanjutnya. Selanjutnya adalah estimasi intensitas. Apabila suatu siklus sudah ditentukan merupakan T-number-nya berapa, lalu akan disesuaikan dengan tabel Dvorak. Analis menggunakan tabel konversi untuk mengubah nilai T tersebut menjadi estimasi intensitas siklus dalam kecepatan angin maksimum dan juga tekanan pusat minimumnya. Setelah dianalisis menggunakan analisis kecepatan angin dan juga tekanan pusat minimumnya, lalu terdapat validasi dan juga koreksi, di mana tahap air pada teknik Dvorak ini yaitu melibatkan validasi data yang terdapat validasi data yang telah tersedia, seperti pengamatan langsung. Lalu ke nomor selanjutnya, yaitu penjelasan mengenai MCS dan juga MCC menurut Maddox pada tahun 1980 dan cara mendeteksinya dengan satelit dengan mengilustrasikan dengan satu kasus deteksi MCC. MCS ataupun MCC menurut Maddox, yang pertama yaitu Mesoscale Convective System ataupun MCS. Definisinya sendiri, MCS sendiri merupakan kumpulan awan konvektif yang terorganisir dalam skala mesoscale sekitar 10 hingga beberapa ratus kilometer dan bertahan selama beberapa jam hingga 1 hari. Untuk karakteristik utamanya, untuk luasannya biasanya mencakup area yang lebih besar dari 100 km kubik, dan juga untuk durasinya bertahan lebih dari 1 jam ataupun seringkali beberapa jam sampai setengah hari. Untuk strukturnya dapat terdiri dari beberapa sel badai yang saling berinteraksi. Selanjutnya, untuk MCS sendiri, menurut jurnal dari Maddox sendiri, MCS dapat dibagi dalam beberapa tipe. MCS sendiri memiliki time scale 250 sampai 2500 km, di mana waktunya biasanya lebih dari 6 jam. Untuk MCS sendiri terdapat 2 tipe, yaitu linear type dan circular type. Untuk linear type, dia biasanya terjadi pada tropis, yaitu tropical squall, dan bisa juga terjadi pada mid latitude, dan biasanya disebut dengan squall line. Lalu untuk tipe circular atau melingkar, pada wilayah tropis biasa disebut dengan Cloud Cluster Tropical Storm atau Cyclone Mesoscale Convective Complex (MCC), dan juga pada mid latitude disebut dengan Cloud Cluster Mesoscale Convective Complex atau MCC juga. Lalu selanjutnya adalah Mesoscale Convective Complex ataupun MCC. Definisi dari MCC sendiri merupakan bentuk khusus dari MCS yang memiliki ukuran yang lebih besar dan lebih terorganisir dengan baik. Menurut Maddox 1980 mendefinisikan MCC berdasarkan kriteria spesifik yang mencakup ukuran, durasi, dan juga bentuk simetrisnya.
Untuk karakteristik utamanya, yang pertama ukuran. Area awan dengan suhu puncak awan atau cloud soil temperature kurang dari sama dengan minus 30 derajat Celcius, di mana harus mencakup setidaknya 100.000 kilometer. Dan juga area dengan suhu puncak awan kurang dari sama dengan minus 52 derajat Celcius, di mana harus mencakup setidaknya 50.000 kilometer untuk luasannya. Untuk durasi, struktur harus bertahan setidaknya selama 6 jam. Dan simetrinya, bentuk harus hampir mirip simetris dalam citra satelit inframerah. Untuk evolusinya sendiri, MCC biasanya berkembang di malam hari dan dapat menghasilkan cuaca buruk seperti hujan lebat, angin kencang, dan juga tornado. Adapun dalam mendeteksi MCC dengan satelit, di mana pada studi kasus yang saya gunakan merupakan jurnal dari jurnal yang berjudul Identifikasi Karakteristik Mesoscale Convective Complex MCC di Wilayah Tual, di mana studi kasus hujan lebat pada 18 Januari 2019, di mana ditulis oleh Rino Wijatmiko Saragi, di mana pada jurnal ini mengidentifikasikan MCC di wilayah Tual menggunakan data dari satelit kanal inframerah dengan algoritma yang dibangun berdasarkan karakteristik dari MCC berupa tutupan awan, eksentrisitas, dan juga durasi keberadaan awan. Untuk hasil penelitiannya, tercatat bahwa hujan lebat pada tanggal 18 Januari 2019 di wilayah Tual sekitar 74 mm dalam sehari. Nah, ini diakibatkan oleh adanya MCC pada wilayah tersebut. Adapun hasil dari deteksinya, adapun cara mendeteksi MCC pada jurnal ini menggunakan metode dari Ismanto dengan melakukan seleksi citra satelit Himawari 8 untuk kanal IR1. Untuk prosesnya, penyeleksian dilakukan menggunakan program MATLAB, data citra satelit IR1 yang mempunyai nilai suhu puncak awan dalam Kelvin dipilih yang mempunyai nilai kurang dari 241 Kelvin sebagai selimut awan, dan juga lebih dari 217 Kelvin sebagai inti awan. Kemudian titik pusat dari area dicari dengan rumus Carvall dan Jones. Verifikasi terhadap hasil output image processing dilakukan dengan membandingkan the Global Satellite Mapping of Precipitation ataupun GSMAP yang bersumber dari satelit BMKG dengan data observasi stasiun meteorologi Tual dan data gambar citra satelit IR1 yang bersumber dari satelit BMKG yang ada di internet. Pada gambar memperlihatkan citra satelit, di mana gambar tersebut merupakan output image processing software dan juga citra satelit Himawari 8 yang terdiri dari tanggal 17 dan juga 18. Pada tanggal 17 Januari 2019 pada 18 UTC memasuki fase tumbuh, dan pada tanggal 18 Januari pukul 5 memasuki fase matang dengan ukuran yang cukup besar dan memasuki masa punahnya pada pukul 6 UTC pada tanggal 18 Januari. Dapat diketahui bahwa gambar A yaitu pada pukul 18 UTC 17 Januari 2019 memasuki fase pertumbuhan, dilanjutkan fase pematangan, dan fase mulai menjauhi wilayah Tual. Setelah didapatkan output image, selanjutnya akan diverifikasi dengan data GSMAP dan juga data curah hujan dari wilayah Tual. Berdasarkan data GSMAP, MCC memasuki masa tumbuh pada tanggal 17 Januari 2019 pada pukul 18 UTC. Hal ini sesuai dengan output dari gambar sebelumnya, dan pada pukul 00 UTC pada 18 Januari memasuki wilayah Closer MCC memasuki wilayah Tual. Lalu untuk mengkonfirmasi apakah MCC tersebut berpengaruh pada curah hujan, di mana pengambilan data curah hujan pada stasiun meteorologi pada Tumbatun Tual. Untuk pada 17 Januari, untuk pukul 15.00 UTC
terdapat curah hujan yang cukup rendah, lalu pada 18.00 curah hujannya 0,3 mm, dan pada pukul 00 UTC sampai dengan 06 UTC pada 18 Januari tercatat bahwa terdapat curah hujan yang cukup tinggi dan juga cukup berbeda dari waktu-waktu sebelumnya, yang dimana mengidentifikasi terdapat MCC yang terjadi pada waktu itu. Lalu pada pukul ataupun waktu setelahnya, di mana waktu setelah MCC sudah mulai punah ataupun mulai menghilang, pada pukul 09 dan juga 012 masih terdapat hujan, namun tidak sebesar pada terdapat MCC, yaitu pada pukul 00, 03, ataupun 06. Baik, selanjutnya akan menjelaskan tentang kondisi monitoring tropical wave, yaitu berdasarkan observasi dan prediksi di wilayah Indonesia pada periode waktu tertentu. Pada nomor selanjutnya akan diberikan suatu gambar. Gambar ini merupakan analisis ORR, yaitu outgoing long wave radiation selama 7 hari, dan juga prediksi CFS, yaitu climate forecast system, untuk periode yang berbeda. Untuk ORR rendah sendiri ditunjukkan oleh warna hijau kebiruan, di mana mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas konvektif ataupun hujan. Sedangkan ORR yang lebih tinggi ditunjukkan oleh warna yang lebih kecoklatan, di mana mengindikasikan area dengan aktivitas konvektif rendah ataupun langit yang lebih cerah. Selain itu, pada gambar ini juga menunjukkan beberapa vektor gelombang seperti adanya gelombang tropis MGO, Kelvin wave, dan juga IR atau Equatorial Rossby wave. Untuk penganalisisnya terdapat 2 jenis, yaitu observasi dan juga forecast ataupun prediksi. Untuk observasi sendiri pada periode 29 Mei sampai 4 Juni, observasi menunjukkan area dengan ORR rendah di sekitar bagian Indonesia Tengah dan juga Barat, di mana aktivitas konvektif yang lebih signifikan. Lalu ada MGO dan Kelvin wave yang diindikasikan oleh garis berwarna hitam dan juga garis yang berwarna biru. Di sini juga adanya garis yang berwarna ungu, yaitu low wave, dan juga adanya IR di wilayah Jawa, Bali, dan juga sekitarnya. Lalu untuk periode 5 Juni sampai 11 Juni, aktivitas konvektif masih terlihat di sekitar Indonesia bagian tengah, meskipun sedikit berkurang dibanding sebelumnya. Namun ORR yang lebih tinggi tampak pada wilayah Indonesia bagian barat, yang mengindikasikan konvektif yang sudah menurun. Untuk gelombang Kelvin masih terlihat di wilayah ini dan menunjukkan aktivitas gelombang tropis. Untuk wilayah 12 Juni sampai 18 Juni, aktivitas konvektif kembali meningkat di bagian tengah Indonesia, terutama di wilayah Kalimantan dan juga Sumatera. Terutama untuk keberadaan gelombang Kelvin ini masih terdeteksi dan masih ada tanda-tanda peningkatan pengaruh gelombang MGO. Untuk periode 19 Juni hingga 25 Juni, aktivitas konvektif mulai menurun di sebagian besar wilayah Indonesia, dengan ORR yang lebih tinggi dibandingkan minggu sebelumnya. Pada bagian Indonesia, bagian barat, dan juga bagian tengah, dan konvektif yang lebih rendah pada Indonesia bagian selatan, dan juga Indonesia pada bagian barat. Untuk prediksi forecast, pada periode 26 Juni sampai 2 Juli, prediksi menunjukkan aktivitas konvektif yang signifikan di wilayah Indonesia bagian tengah, dan terutama di wilayah Kalimantan dan juga Sumatera. Untuk pengaruh gelombang tropis seperti MGO dan IR-nya diindikasikan oleh garis berwarna merah dan juga garis berwarna hitam yang cukup besar untuk MGO. Untuk prediksi 3 Juli sampai 9 Juli, aktivitas konvektif diprediksi berlanjut di bagian tengah Indonesia dengan pengaruh gelombang tropis yang masih signifikan. Untuk pada wilayah Indonesia sendiri, pada bagian sebelah sini dengan dilihat adanya garis warna merah, yaitu gelombang IR. Untuk prediksi periode 10 Juli sampai 16 Juli, aktivitas konvektif di wilayah Indonesia bagian tengah diprediksi lebih menurun dibandingkan sebelumnya. Namun pengaruh MGO dan gelombang tropis lainnya masih ada. Dapat dilihat bahwa
OLR nampak lebih meningkat ataupun lebih tinggi yang mengakibatkan konveksinya lebih menurun. Adapun untuk prediksi 17 Juli hingga 23 Juli, aktivitas konvektif diprediksi lebih menurun lagi di wilayah Indonesia dengan OLR yang rendah juga semakin berkurang. Untuk gelombang tropis seperti MGO dan IR masih mempengaruhi di wilayah ini, tetapi dengan intensitas yang lebih rendah. Adapun dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa aktivitas konvektif di Indonesia sangat dipengaruhi oleh gelombang tropis seperti adanya MGO, Kelvin wave, dan juga equatorial Rossby wave. Untuk prediksi CFS sendiri menunjukkan tren penurunan di mana aktivitas konvektif di Indonesia pada akhir Juni sampai akhir Juli. Pemahaman tentang interaksi antara gelombang tropis ini sangat penting untuk memperkirakan cuaca dan potensi bencana terkait konvektif di wilayah Indonesia. Saya rasa sekian dari saya mohon maaf apabila adanya kesalahan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.